Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Akabi. Bebas pemerintahan politeknik. Pertama-tama sebelum kita melakukan kegiatan di area workshop, kita harus memakai APD, yaitu safety helmet untuk melindungi kepala dari jatuhan benda, terus safety blouse untuk melindungi tangan dari goresan, terus safety vest, baju reflektor, terus celana jeans, terus di sini sepatu safety untuk melindungi kaki dari jatuhan benda. Terus saya di sini sebagai GL atau group leader. Di samping saya, perkenalkan nama saya Alabim Mustafa, saya sebagai mekanik 1. Dan saya sebagai toolman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adjustable wing. Berfungsi untuk membuka bolt dan mengencangkan bolt. Dan untuk adjustable wing ini bisa diatur ukurannya sesuai bolt yang akan kita kencangkan atau kita buka. Contohnya seperti ini. Dan ini untuk mengencangkan, untuk membukanya, dan seperti ini untuk mengencangkannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ballpen hammer. Ballpen hammer berfungsi untuk meluruskan suatu komponen seperti saat ini, untuk kita meluruskannya agar rata. Contohnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang double face hammer. Berfungsi untuk membantu kita membuka bolt yang kencang pada komponen. Alat bantunya adalah ini. Seharusnya dianjurkan membukanya atau mengetoknya pada alat ini. Ada alat khususnya seperti ring Open slide hammer. jeda. Dan seharusnya menggunakan open single hammer. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, seperti ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dead blow hammer. Dead blow hammer berbahan karet yang berfungsi untuk meminimalkan getaran atau kerusakan pada komponen yang akan kita pukul. Contohnya seperti ini. Baik, di sini akan menjelaskan tentang water pump tools. Berfungsi untuk menjepit atau memegang suatu komponen seperti pipa atau besi. Contohnya seperti ini. Yang berfungsi untuk menambah benda kecil atau sempit dan di ruang yang sempit. Contohnya seperti ini. Ada ranting itu yang berfungsi untuk memotong benda kecil seperti logam atau kabel dan lainnya. Contohnya seperti ini. Melilit, memotong kabel, menggunakan benda kecil dan membengkokkan logam-logam. Contohnya seperti ini.
Contoh kabel ini. Untuk apa? Enggak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang locking player. Berfungsi untuk menjepit atau memegang suatu komponen. Contohnya seperti ini. Sebelum kita memakai, kita harus adjust kabel dulu sesuai ukuran barangnya. Seperti ini. Dan untuk membuka, kita harus membukanya kuncinya seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang self adjusting insulation stripper. Berfungsi untuk mengelupas isolasi dari kabel dengan berbagai ukuran tanpa memerlukan pengaturan manual. Contohnya seperti ini. Kita masukkan kabelnya ke bagian dalam self adjusting ini. Nah, setelah itu penggunanya sama seperti stang. Nah, dan hasilnya seperti ini. Baik, di sini ada snap ring pliers. Snap ring pliers ini digunakan untuk mengambil snap ring pada diameter luar atau dalam, dan banyak jenisnya. Yang ini ada eksternal snap ring berbentuk runcing ke bawah. Yang ini eksternal juga, tapi runcingnya tajam. Kemudian ada internal snap ring, sama seperti ini, tetapi kalau dibuka dia membuka gitu. Yang terakhir ada internal juga, tetapi dia membuka juga. Kalau dieratkan dia menutup. Dan di sini saya akan menggunakan cara penggunaan dari external snap ring pliers. Di sini ada komponen, saya akan mengambil bagian luarnya. Ya, di sini cara membukanya seperti ini, dan cara memasangnya sama seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Allen key dan cara menggunakannya. Baik, untuk itu kita harus mencari bolt yang sesuai dengan ini. Ya, di sini ada bolt yang berbentuk Allen key yang hanya bisa digunakan menggunakan Allen key. Yang pertama, kita cara membukanya, cara membuka boltnya. Nah, seperti ini. Dan untuk cara merapatkannya, kita harus memutarkan ke kanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ratchet tools. Berfungsi untuk membuka dan mengencangkan bolt. Contohnya seperti ini. Kita akan membuka bolt. Baik, dan sekarang kita akan mencoba untuk mengencangkannya.
Saya di sini akan menjelaskan tentang open and range. Di sini open and range ini adalah yang bentuknya double and range. Berfungsi untuk membuka atau mengencangkan bolt atau nut pada engine atau sebuah unit. Contohnya seperti ini. Ke kanan untuk mengencangkan dan ke kiri untuk mengendorkan. Wih. Saya di sini akan menjelaskan tentang double and ring pass. Berfungsi untuk membuka atau mengencangkan bolt pada suatu komponen atau part. Contohnya seperti ini. Ya, di sini kita akan mencoba mengencangkan suatu bolt pada suatu komponen. Diputar ke kanan. Jika untuk mengendorkan tinggal putar ke kiri saja seperti ini. Baik, di sini saya menjelaskan tentang flat chisel. Berfungsi untuk meratakan suatu barang yang habis dilas. Contohnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pin pass. Pin pass berfungsi untuk meratakan bekas-bekas las. Contohnya seperti ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang starting punch. Starting punch berfungsi untuk penanda suatu komponen yang akan kita bor, dan untuk menandanya cara menggunakannya seperti ini. Dan muncul tanda seperti ini. Baik, di sini saya menjelaskan tentang center punch. Center punch berfungsi untuk sebagai penanda suatu barang yang akan dibor. Contohnya seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Baik, di sini akan menjelaskan tentang cap chisel. Cap chisel berfungsi untuk memahat suatu komponen yang letaknya tersulit terjangkau seperti tempat sempit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada automatic center punch yang berfungsi menandai titik bor pada benda kerja. Contohnya seperti ini, ditekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang screwdriver yang berbentuk plus. Berfungsi untuk membuka bolt atau mengencangkan bolt yang bentuk kepalanya plus. Contohnya seperti ini. Kita coba untuk membuka dan kita coba untuk mengencangkannya. Tentang screwdriver min yang berfungsi untuk membuka atau mengencangkan bolt yang kepalanya berbentuk min. Contohnya seperti ini. Dan kita mengencangkan juga bisa dan membukanya juga bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang extension bar. Berfungsi untuk mengencangkan dan bukan bolt pada engine
yang susah untuk dijangkau. Untuk cara penggunaannya, mari saya menjelaskannya. Untuk cara menggunakannya sama seperti dan di sini saya akan mencoba membuka bolt. Ya, dan kita akan mencoba mengencangkannya. Baik, di sini ini namanya universal joint. Fungsinya sebagai penyambung soket untuk memungkinkan fleksibilitas saat mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur. Caranya itu kayak gini. Ini soket, terus disambungkan ke sini. Terus ini extension kayak gini sama ratchetnya ya. Oke. Baik teman-teman, di sini namanya sliding T-handle, berfungsi sebagai ini mengencangkan atau mengendorkan baut dan mur. Dan ini juga ini bersifat sliding, bisa digeser kiri kanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang combination racks. Combination racks yang di kedua sisinya memiliki bentuk yang beda. Yang di sini adalah end ranks dan di sini adalah ring pass. Berfungsi untuk mengencangkan dan membuka bolts. Namun untuk yang end ranks ini dianjurkan untuk membukanya saja. Baik, di sini saya akan mencobakannya seperti ini. Nah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang impact driver. Impact driver berfungsi untuk merasakan skrup yang keras atau berkarat dengan kekuatan dan kecepatan putaran yang tinggi. Impact driver ini juga sering disebut, untuk nama bengkelnya adalah obeng palu ya. Dan untuk cara penggunaannya seperti ini. Dan kita sambil dipukul dengan menggunakan palu atau sejenisnya di bagian sini. Saya di sini akan menjelaskan tentang T-ring. T-ring bisa untuk membuka bolt atau mengencangkan bolt. Seperti ini contohnya. Ya, di sini kita akan mencoba mengencangkan bolt pada turbo ini. Ya, dan seperti ini caranya. Ini ada air bolt, fungsinya untuk mengangkat atau mengikat beban. Contohnya seperti pada engine ini, yaitu fungsinya untuk menjepit sebuah benda atau komponen. Contohnya seperti ini. Karena kita mau berindra atau memotong komponen yang akan kita potong. Itu aja. Biar tidak bergerak. Biar tidak bergerak. Dan juga agar tidak bergerak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools namanya micrometer, berfungsi
berfungsi sebagai mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur sebuah garis tengah atau diameter suatu lubang benda. Terus saya akan menjelaskan nama bagian-bagiannya. Yang pertama ini cut. Nanti dipotong. Iya. Di sini saya akan menjelaskan nama bagian-bagian dari mikrometer. Pertama, ini yang ujung sini. Ini namanya ratchet. Terus yang ini namanya trimble. Yang ini trimble. Terus yang ini skala nonius. Yang ini. Terus yang dalamnya ini skala utama. Yang ini. Terus yang ini pengunci. Ini apa namanya? Ini. Yang ini spindle atau rahang geser. Ini frame. Ini frame. Terus yang ini anvil atau rahang tetap. Di sini ada namanya inset mikrometer, berfungsi sebagai mengukur diameter dalam. Contohnya sebagai ini. Gini. Nah, segini. Terus di sini ada skala noniusnya. Skala noniusnya skala utamanya. Terus di sini ada ratchet seperti mikrometer pada biasanya. Dan ini rahang gerak, ini rahang tetap. Ini ada push pull gauge yang berfungsi untuk mengukur ketegangan dan mengukur kekuatan kompresi. Contohnya seperti ini. Ini nilainya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pressure gauge. Pressure gauge berfungsi untuk mengukur ruang bakar pada mesin. Dan untuk cara penggunaannya adalah lepaskan pompa bahan bakar dan spring injeksi bahan bakar. Pasang ujung pengukur kompresi ke lubang busi, nyalakan kunci kontak, tekan gas dan biarkan mesin berputar. Dan tandai pembaca tekanan step silinder. Nah, di sini ya untuk mengetahui berapa tekanan pada mesin itu. Jadi dari indikator ini untuk mengukur kerataan diameter seperti piston. Baik, di sini titik jauh dari kerataan poros flywheel camshaft ini di angka 0,19. Di sini saya akan menjelaskan tentang dial bore gauge beserta fungsinya. Dial bore gauge sendiri berfungsi sebagai mengukur diameter kasar pada liner atau silinder. Terus di sini
saya akan mengukur silinder liner menggunakan dial gauge. Saya akan mengukur diameter bagian atas, terus ini bagian X, terus ini hasilnya 0,80. Terus diameter bagian X, EY bagian Y terdapat 0,81 mm. Terus ini. Terus di sini kita akan mengukur diameter bagian tengah pada bagian X. Sorry 0,76. Terus diameter bagian Y hasilnya 0,73 mm. Terus kita akan mengukur diameter bagian bawah pada bagian X. Terdapat 0,74 mm. Terus bagian Y 0,84 mm. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang vernier caliper, yaitu tools yang digunakan untuk mengukur diameter dalam ini, terus diameter luar yang ini depan, terus yang ini mengukur diameter kedalaman. Terus vernier caliper tersebut terbagi ada dua macam, yaitu 0,5 sama 0,2. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan vernier caliper pada komponen ini silinder. Pertama ini untuk mengukur diameter dalam ini terus dikunci. Habis itu hasilnya di sini 93,60 karena di sini vernier calipernya tersebut menggunakan 0,5. Terus mengukur diameter luar kayak gini, mengukur diameter luar, terus dikunci. Terus hasilnya di sini
,99,50. Terus di sini kita akan mengukur yang kedalaman. Caranya kayak gini. Usahakan posisi Farnell kaliper tersebut dalam keadaan lurus. Kayak gini lurusnya. Ini tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri, harus lurus gini ya. Terus kunci dan hasilnya 6,30. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang spring caliper. Spring caliper berfungsi untuk mengukur diameter luar benda kerja. Spring caliper juga dikenal sebagai jangka bubut spring caliper. Dapat digunakan untuk sebagai keperluan seperti pengukuran benda kerja yang berpresisi tinggi, pengukuran diameter luar benda kerja. Ya, di sini ada 3 jenis. Di sini ada spring caliper outside, spring caliper divider, dan yang terakhir adalah spring caliper inside. Baik, di sini namanya infrared thermometer, berfungsi sebagai mengukur suhu dari 50 sampai 360 Celcius pada engine atau suhu hidrolik. Di sini ada namanya multimeter, digunakan untuk mengukur tegangan arus dan resistansi listrik. Contohnya seperti ini. Kita buka penutupnya atau cover. Jadi tarik keluar ini. Jika ingin mengukur tegangan volt pada baterai, maka kita akan mengkalibrasikan di sini. Contohnya ke 10 volt. Baik teman-teman, di sini namanya digital multimeter. Digital multimeter ini multimeter versi digital yang digunakan untuk mengukur listrik dengan presisi tinggi. Ini teman-teman, di sini ada namanya voltage tester pen atau disebut test pen. Digunakan untuk alat menguji keberadaan tegangan listrik pada sirkuit DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk mengukur massa jenis atau densitas cairan pada aki. Dan untuk cara menggunakannya seperti ini. Kita masukkan hidrometer ke dalam aki agar
Nah, dan untuk ukurannya air akinya berada di merah ya, sampai melebihi merah, berarti kualitas air aki ini seharusnya sudah diganti atau jelek. Untuk air aki yang bagus, air akinya hanya mencapai batas garis hijau ini. Air akinya sudah mencapai ukuran 110 dan sampai melebihinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang baterai konduktor tester. Berfungsi untuk mengecek tegangan aki, dan untuk cara penggunaannya seperti ini. Dan kita pasang dulu kabel merah pada bagian plus dan kabel hitam di bagian min. Karena akinya mati dan ininya juga ikut mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ring kompresor. Berfungsi untuk memasukkan piston pada komponen seperti blok silinder atau crankcase. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang open filter. Open filter range berfungsi untuk membuka filter pada suatu unit atau kendaraan. Dan open filter range ini dianjurkan untuk membuka filter saja dan tidak dianjurkan penggunaannya dalam memasang atau mengencangkan filter. ada valve spring kompresor yang berfungsi untuk membuka atau memasang katup spring. Contohnya seperti ini, diputar. Bikin katupnya mana? Katupnya yang ini. Dan ini ada pre-jambuler. Ya. Fungsinya untuk melepas bearing pada piston. Contohnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HSK. HSK berfungsi untuk membuka bol dan mengencangkan bol. Yang berbentuk bolnya segi 6. Contohnya seperti ini. Karena di sini tidak ada alat atau contohnya yang bisa digunakan, jadi saya hanya bisa menjelaskan nama dan fungsinya. Lanjut, di sini ada namanya tools bernama filler gig. Filler gig ini fungsinya untuk mengukur celah atau jarak yang dua yang bersinggungan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, mengukur katup atau klep, diukur sininya. Terus ukurnya ini menurut berapa ketebalannya yang ingin diukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang torque wrench. Torque wrench berfungsi untuk mengencangkan bol pada komponen atau engine yang akan kita kencangkan sesuai torsi pada di manual books-nya. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Kita sambungkan dulu soket ini. Dan kita sesuaikan torsi untuk mengencangkan bolnya. Contohnya ada di 20.
sebelum menggunakan interview ranks, sebaiknya kita cek dulu botnya. Jika kurang kencang, perlu kendor, sebaiknya kita kencangkan sedikit menggunakan tangan. Dan setelah itu kita kencang menggunakan kunci torsi ini. Contohnya seperti ini. Lanjut, di sini ada namanya rivet buckle remover. Berfungsi alat ini digunakan untuk melepas rivet atau kancing. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh seperti baut ini. Ini dimasukin ke gini, terus dipicit ke naik ke atas. Sama juga dengan ini. Ini dimasukkan ke gini, habis itu dorong ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang magnetic tools. Eksternal snap-ring. Ya, di sini ada untuk gripnya untuk kita memegang. Dan ini adalah batang magnetnya, berfungsi untuk mengambil suatu balls yang terjatuh, yang sulit untuk dijangkau oleh tangan. Di sini ada namanya scraper, berfungsi untuk mengikis atau membersihkan permukaan pada komponen. Contohnya seperti ini. Jika komponennya kotor atau ada bekas oli, bisa kita gunakan pakai scraper ini untuk membersihkan seperti ini. Selanjutnya ini ada webbing sling polyester yang berukuran 1 ton, warna ungu. Tali ini mengangkat dari bahan polyester untuk mengangkat beban hingga 1 ton. Dan berbagai jenis, warnanya warna hijau, warna kuning, warna abu-abu, merah, biru, dan oranye. Contohnya seperti ini, masukkan kepada engine. Nah, masukkan. Ya. Nanti begini. Di sini ada namanya screw pin scale. Alat ini digunakan untuk menghubungkan tali atau rantai dengan beban. Contohnya seperti ini. Ini sling, kaitkan ke sini. Gini. Jika slingnya tidak nyampe, bisa kita langsung mengunci pakai sekelnya ini kayak gini. Lanjut teman-teman, di sebelah sana ada namanya BEM trolley, itu yang warna orange, di atas chain lock. Fungsinya untuk menggerakkan chain lock ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya ini ada chain block yang berfungsi untuk mengangkat beban hingga 3 ton. Yang ini. Contohnya juga. Selanjutnya yang terakhir ada mechanic repair yang berfungsi memperbaiki dan mengecek unit di bawah. Contohnya seperti ini.